Nih mohon maaf nih, di antara wali-wali itu ada wali namanya wali sufi, karena dia soleh. Ada wali namanya malamatiyah. Malamatiyah ini wali, tapi tidak mau menunjukkan kesolehannya. Jika mereka ada di sisi kita, mereka itu ujian bagi kita, Pak. Mereka itu nguji Pak Mirwan. Sholatnya nanti khusyuk atau ingat orang itu. Nanti kalau Pak Mirwan ketemu, Pak, kita lagi sholat nih, depan masjid dia berisik. Dia nggak ikut sholat sama kita, padahal dia nanti sholat juga. Berisiknya bukan main. Dalam sholat Pak Mirwan bilang, ini iblis ini. Terlaknat ente. Ada kalimat begitu, udah kemasukan iblis. Jadi orang-orang ini namanya wali malamatiyah. Apa arti malamatiyah? Adanya dia, itu nguji kita, kita bakal menghujat dia atau tidak, disebut malamatiyah. Suatu kali dulu ada, saya sering cerita ini ya, Udaib Alban, murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ceritanya dinukil oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya Zubad. Apa kata beliau? Suatu kali Udaib Alban, di saat orang sholat di masjid, seorang qadhi agung telah memimpin sholat. Tapi Udaib Alban ini mirip-mirip kayak wali majzub. Siapa contohnya ya? Habib Syekhon lah ya. Bikin berisik di luar. Maka terganggulah orang dalam masjid. Hampir semua terganggu. Selesai sholat belum zikir. Assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung orang ini berdiri. Si imam ini, dan dia menerobos shaf. Sekedar ingin jambangin, ingin kasih pengajaran kepada orang yang berisik di depan masjid. Apa kata si hakim yang jadi imam ini? Wahai musuh Allah. Wah, kalimatnya langsung begitu. Hati-hati, Pak. Ini ciri-ciri orang gak lolos kalau kena uji wali yang level 2. Kalau sama wali level 1 kebanyakan kita bener. Ya bener, dia soleh, pakai serban, pakai gamis, pakai sajadah, pakai tasbih. Kita gampang tahu. Tapi kalau wali level 2 ini, kita susah mengenalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih mohon maaf nih, di antara wali-wali itu ada wali namanya wali sufi, karena dia soleh. Ada wali namanya malamatiyah. Malamatiyah ini wali, tapi tidak mau menunjukkan kesolehannya. Jika mereka ada di sisi kita, mereka itu ujian bagi kita, Pak. Mereka itu nguji Pak Mirwan. Sholatnya nanti khusyuk atau ingat orang itu. Nanti kalau Pak Mirwan ketemu, Pak, kita lagi sholat nih, depan masjid dia berisik. Dia nggak ikut sholat sama kita, padahal dia nanti sholat juga. Berisiknya bukan main. Dalam sholat Pak Mirwan bilang, ini iblis ini. Terlaknat ente. Ada kalimat begitu, udah kemasukan iblis. Jadi orang-orang ini namanya wali malamatiyah. Apa arti malamatiyah? Adanya dia, itu nguji kita, kita bakal menghujat dia atau tidak, disebut malamatiyah. Suatu kali dulu ada, saya sering cerita ini ya, Udaib Alban, murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ceritanya dinukil oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya Zubad. Apa kata beliau? Suatu kali Udaib Alban, di saat orang sholat di masjid, seorang qadhi agung telah memimpin sholat. Tapi Udaib Alban ini mirip-mirip kayak wali majzub.
Siapa contohnya ya? Habib Syekhon lah ya. Bikin berisik di luar. Maka terganggulah orang dalam masjid. Hampir semua terganggu. Selesai sholat belum zikir. Assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung orang ini berdiri. Si imam ini. Dan dia menerobos shaf. Sekedar ingin jambangin, ingin kasih pengajaran kepada orang yang berisik di depan masjid. Apa kata si hakim yang jadi imam ini? Wahai musuh Allah. Wah, kalimatnya langsung begitu. Hati-hati Pak. Ini ciri-ciri orang gak lolos kalau kena uji wali yang level 2. Kalau sama wali level 1 kebanyakan kita bener. Ya bener, dia soleh, pakai serban, pakai gamis, pakai sajadah, pakai tasbih. Kita gampang tahu. Tapi kalau wali level 2 ini, kita susah mengenalnya. Dikata-katailah ya oleh si imam ini. Jadi imam ini, apa yang dia kata-katai dalam sholatnya, itu keluar semua. Ya, Qutaib Alban senyum aja. Akhirnya Qutaib mengatakan, wahai Tuan Hakim, Tuan Qadhi, Tuan Imam, semua gelarnya disebut. Apakah engkau mengetahui semua ilmu Allah? Apa jawaban dia? Enggak. Tahukah engkau, wahai Tuan Qadhi, Tuan Hakim, akulah ilmu yang Allah engkau tidak tahu itu. Bingung dia. Baru situ Pak, dia kemudian melepaskan orang ini. Baru dia sadar. Oh iya juga ya, lagi sholat, kita terganggu nggak sama orang begitu. Ya, ini kejadian juga Pak, waktu saya lagi khutbah di komplek kita di sono, orang lagi bangun di depan masjid. Lagi khutbah, lagi sholat, datang truk. Dari tadi dia nggak datang. Pas kita lagi sholat, dia turunin tuh pasir. Orang nurunin pasir berisik nggak Pak? Masjidnya belum ditutup seperti ini, masih kebuka separuh. Berisiknya bukan main. Jadi imam. Ya dalam hati kita, waduh ternyata Qutaib Alban zaman baru, tukang pasir Pak. Habis sholat, itu muazinnya ngutuk-ngutuk. Siapa tuh orang terlaknat yang ganggu kita sholat? Persis kalamnya seperti itu. Ini wali malamatiyah ini. Dia datang nguji kita. Wali itu kalau seandainya, nih mohon maaf, seandainya Bapak Ibu ketemu dia tidak sholat, belum tentu dia nggak sholat. Kalau wali bener ya. Kita ketemu dia kelihatan nggak sholat sama kita. Itu belum tentu dia nggak sholat Pak. Gimana maksudnya? Seperti Qutaib Alban tadi. Masih ingat kisah Uwais Al-Qarni yang tidak sempat pergi haji, lalu semua bekalnya dia kasih ke temannya. Ketika temannya pulang, temannya mengatakan apa? Selamat ya ente haji mabrur. Jadi temannya menyaksikan bahwa dia tawaf di Masjidil Haram. Apa itu Pak? Jadi wali-wali Allah ini salah satu khususan mereka, Allah buat diri mereka bisa mecah. Entah malaikatkah nanti yang jadi wakilkan. Ini bukan khurafat Pak, kita sudah banyak kitabnya. Bapak Ibu yang makan Allah. Jadi wali-wali setan ini ngeceknya cuma satu, syariat. Dia nggak sholat nih, tapi dia mengingkari sholatnya. Jadi wali palsu itu mulai muncul kalam di lisannya. Perlu tuh sholat, berarti dia wali setan. Inilah hebatnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau ada orang tidak sholat, tapi tidak mengingkari kewajiban sholat, dia masih muslim. Saya baru paham Pak di situ. Beda sama muridnya. Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang nggak sholat, dia kafir. Imam Syafi'i sudah melihat kenyataannya. Banyak orang yang tidak menunjukkan dirinya sholat,
tapi dia tidak mengingkari sholat. Ya beberapa tahun berikut dia tobat, menjadi wali Allah, jadi kekasih Allah. Ini perlu kita ketahui juga. Allah memilih walinya di dunia atau semenjak alam azali, Pak. Al-Qadim, Allah Qadim. Lalu ada alam sebelum waktu. Alam sebelum waktu disebut dengan azali. Apa namanya? Azali. Jadi kalau ada kiai nyebut azal, itu dia maksudnya. Jadi belum ada pagi, sore, siang, sore, belum ada kemarin, belum ada besok, belum ada sekarang. Itu azali. Alam azali, di alam azali ini Allah sudah hembuskan nafasnya. Maka muncullah cahaya. Dan Allah sudah tetapkan siapa yang jadi wali-walinya. Jadi walaupun ini di dunia ini orangnya sekarang maksiat, selama dia tidak mengingkari syariat dengan kalapnya, maka dia mungkin nanti bisa jadi wali Allah. Bapak masih ingat kisah Fudail bin Iyad? Itu perampok, Pak. Fudail bin Iyad itu perampok. Jadi dia kalau ada orang lewat, ya mirip-mirip kayak apa tuh kalau sekarang tempat yang sepi terus ada yang jambret gitu ya. Mirip-mirip begitu. Ini Fudail. Tapi karena rohnya adalah bibit kewalian, ada satu saat membuat dia nanti jadi titik baliknya, dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Junaid al-Baghdadi itu jadi kekasih Allah karena apa? Titik baliknya, rohaninya sudah jadi wali tapi dia belum sadar. Junaid ini kan pegulat. Dia pegulat. Jadi kalau gulat Pamiruan sekali sentil jatuh ya. Junaid. Jadi kalau sekarang jawara lah. Suatu kali untuk hal yang lebih besar, hadiahnya gede, dia berlawanan dengan seorang Habib zuriat Rasul. Apa kata zuriat ini udah tua? Junaid masih muda. Maka wali ini bisa saya jadi muda. Hei Junaid, ente tahu nggak siapa saya? Saya adalah zuriat Nabi. Saya banyak hutang. Saya banyak anak. Saya butuh fulus untuk bayar hutang dan memberi anak saya makan. Nanti kalau ente sayang sama Nabi, sayang sama zuriat Nabi, pura-pura kalah ya. Oh berat Pak. Mau dapat ribuan dinar, tapi dia harus ngalah. Akhirnya dia pura-pura jatuh dan pura-pura kalah. Disitulah dia jadi wali. Ketika dijatuhkan, di situ Allah kemudian angkat kalbunya. Karena dia mencintai zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai zuriat Nabi belum tentu kita mengikuti kalamnya. Belum tentu kita mengikuti perbuatannya. Cinta aja. Apa kata Nabi? Hibbu ahla baiti hubban li. Cintai ahlu baitku karena engkau mencintaiku. Sebatas itu. Jika ahlu bait ini tidak ikut Nabi, kita nggak ikut. Kita nggak ada urusan.